Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, 1 tahun, saya rasa sekitar 1 tahun ya, kalau kita memulai eh, peristiwa yang terakhir ini dimulai dari 7 Oktober ya, ketika eh, Hamas melakukan serangan dalam rangka Tufan Al-Aqsa ya. Itu kan 7 Oktober. Dan 2 hari kemudian eh, Israel melakukan agresi militernya ke Gaza. Jadi kalau dihitung dari saat itu memang 1 tahun. Tapi dari perspektif Libanon, pada saat Israel mulai melakukan agresi militernya ke Gaza yang sangat menghancurkan infrastruktur di Gaza itu, dan korban jiwa sekarang saya rasa sekarang mencapai 41.500-an ya, mungkin udah tembus angka angka itu. Pada waktu itu masih eh, beberapa puluh saja korban jiwa di Gaza. Hizbullah mulai melakukan, bukan mulai ya, meningkatkan meningkatkan serangannya ke Israel. Karena sebetulnya jauh sebelum itu tidak pernah berhenti. Hizbullah dan Israel itu saling serang secara sporadis. Dan justru karena itu kemudian orang melihat salah satu relevansi kehadiran UNIFIL di Lebanon Selatan itu di perbatasan dengan Israel. eh, Sekarang terdiri dari 11.500 tentara dari 43 negara di dunia yang menjadi kontributor terhadap pasukan pemelihara perdamaian. Itu kan diadakan di situ dari tahun 2006 itu kan karena salah satunya untuk memisahkan antara Hizbullah dengan Israel. Walaupun Israel kemudian belakangan berhasil membangun T-wall sepanjang, saya tidak tahu ya itu berapa kilometer ya, yang memisahkan antara Israel dan Lebanon. Saya rasa ini yang kemudian akan ditiru oleh Presiden Trump yang akan bikin T-wall di perbatasan Meksiko itu. Nah, tapi kemudian ternyata di darat itu dijaga oleh pasukan pemelihara perdamaian, peacekeeper, sejumlah 11.500 itu, tapi saling serang ini melalui udara dengan rudal, roket, drone dan sebagainya. Itu secara sporadis terjadi, dan setelah terjadi agresi di Gaza, maka frekuensinya meningkat, meningkat terus. Dan dalam pidato-pidato Sekretaris Jenderal Syed Hasan Nasrullah pada waktu itu bahkan sampai bulan ke-8 atau ke-9 ya, dari Oktober 2023 sampai sekitar bulan Juni, Juli, itu pidato Syed Hasan Nasrallah yang secara periodik itu selalu diberikan ketika terjadi peristiwa-peristiwa penting atau kasus-kasus penting. Biasanya beliau tampil berpidato di layar televisi di depan masanya yang ribuan itu. Beliau selalu menegaskan bahwa serangannya ke Israel itu adalah merupakan aksi solidaritas terhadap perjuangan bangsa Palestina di Gaza, tetapi itu sifatnya, beliau menyebut sendiri, simbolik, gitu. Simbolik. Jadi bukan sebuah serangan dalam skala masif, ya, secara simbolik, dan selalu menggunakan kalimat-kalimat bahwa jika Israel meningkatkan serangannya, agresinya ke Gaza, kami juga akan meningkatkan serangannya. Tapi kalau Israel menurunkan serangannya, kami juga akan menurunkan. Dan jika Israel menghentikan agresinya ke Gaza, kami juga akan berhenti.
Nah, ini sebetulnya ada sebuah tulisan yang sangat menarik ya dari Dana Stroll di Foreign Affairs. Israel and Hezbollah are escalating toward catastrophe. Ini tulisan bulan September awal kemarin itu. Jadi sampai awal September itu pun, itu sebetulnya masih belum ada seorang pun yang memiliki prediksi akan terjadi sebuah perang penuh. Eh, tapi beberapa hari kemudian pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Hizbullah itu mulai mulai berhasil dilakukan oleh Israel. Ya, bahkan bukan yang berada di luar kota Beirut, bahkan di kota Beirut, yaitu Fuad Shakir dan beberapa petinggi militer yang lainnya, malamnya Fuad Shakir, besoknya berhasil membunuh Ismail Haniyeh di Teheran, dan begitu seterusnya eskalasi terus berkembang, dan pada titik puncaknya adalah penyerangan di kantor pusat Hizbullah di Dahiyeh, di Red Red itu, yang eh, menewaskan Sekjen Sayyid Hasan Nasrullah. 83 bom, setiap bom itu beratnya 1 ton, itu konon dijatuhkan dari sebuah pesawat tempur yang memang mengintai di situ berdasarkan informasi-informasi yang spekulasinya itu banyak sekali, tetapi yang jelas benteng yang melindungi Sekjen Hizbullah itu yang berada di lantai 2 di bawah tanah, tingkatnya ke bawah, di samping tingkat ke atas, itu bisa jebol. Nah, ini sebuah titik yang sangat krusial bagi perjuangan Hizbullah karena sebelum itu sistem komunikasi mereka pager dan walkie-talkie berhasil tidak tahu bagaimana penjelasannya itu bisa terjadi, bisa diledakkan dari 3.000 pager, dari 4.000 itu bisa diledakkan 3.000. Dan korbannya itu ada yang tangannya protol, ada yang matanya hilang dan sebagainya. Yang sejak itu memang konsolidasi antar satuan-satuan itu menjadi berantakan, dan akhirnya puncaknya di terbunuhnya Sekjen Hizbullah. Yang pasti adalah kerugian yang sangat besar bagi Hizbullah, sesuatu yang sebetulnya menurut para analis itu tidak dikehendaki. Dan itu berbeda sebetulnya dengan yang diinginkan oleh Yahya Sinwar ya. Yahya Sinwar itu eh, eh, menginginkan dilakukan serangan dari selatan dari Gaza serempak secara simultan itu dari utara dari Hizbullah, dari kelompok perlawanan yang kemudian nanti dibantu oleh poros-poros perlawanan yang lain, apakah itu Houthi, Kataib, Hizbullah Irak dan sebagainya, yang merupakan poros-poros perlawanan, sehingga Israel itu terkepung berada dalam apa itu cincin cincin api, ring of fire ya, macam ring ring of fire, dan terus bisa dilakukan eh, penghancuran. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Bahkan Hizbullah sendiri, ya ada sebuah tulisan dari Muhammad Hagi Ali ya, di Foreign Affairs juga. Dia mengatakan judul tulisannya adalah Hizbullah doesn't want a war with Israel. Jadi sebetulnya tidak mungkin perang dalam suatu skala penuh yang tadi dikatakan sendiri oleh Sekjen Hizbullah, sifatnya simbolik, solidaritas dan sebagainya, membawa ritme itu dia sebutkan sebagai sebuah apa itu incremental 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 attack gitu ya. Jadi pukulan pukulan yang sifatnya itu incremental. Jadi gradual, kira-kira kata lain dari incremental kan gradual, udah seperti itu. Walhasil memang wah, tidak tahu ya,
Yang pasti seperti banyak pengamat mengatakan kerugian memang diderita oleh dua belah pihak, Israel dan Hizbullah. Tetapi kerugian yang lebih besar itu katastrofi yang lebih besar itu dialami oleh Hizbullah dengan infrastruktur yang rusak, kehilangan banyak perwira-perwira andalan yang posisinya sangat tragis, strategis, maksudnya posisinya sangat strategis, tapi semuanya menjadi korban dari peristiwa ini. Saya rasa ke depan Hizbullah memang betul secara retorika wakil sekjen Naim Qasim dalam pidatonya resmi juga menyatakan eh, akan tetap melakukan perlawanan karena memang ideologinya ini ideologi perlawanan, Harokah Mukawamah, ya, Harokah Mukawamah, eh, sebagaimana yang menjadi nama Hamas. Jadi ini Harokah Mukawamah dan ideologi Harokah Mukawamah ini akan tetap dipelihara dan apa itu akan diteruskan. Hanya saja memang perlu mendapatkan perhatian bahwa opini di Libanon terhadap Hizbullah ini pasang surut ya, pasang surut. Tetapi sekarang ini dalam 1 tahun atau 1-2 tahun terakhir ini menurun, jadi sedang surut. Eh, Secara formal ditunjukkan di hasil pemilu terakhir 2022 itu memang Hizbullah dan koalisinya. Jadi Hizbullah ini berkoalisi dengan Partai Kristen Maronis yang namanya Free Patriotic Movement, ya, yang berhasil, yang dulu didirikan oleh Presiden Jenderal Michel Aoun, yang kemudian diketuai oleh anak menantunya Gibran Basil, bukan Gibran Rakaning Bumi, ya, tapi Gibran Basil. Dan koalisi ini ditandatangani tahun 2006 di Gereja Mar Mikael, dan itu berhasil memenangkan Michel Aoun sebagai presiden, menempatkan sekitar 17 anggota Hizbullah di parlemen, dan kemudian Hizbullah juga masuk di kabinet. Ada dua menteri dari sana. Walhasil tidak bisa orang mengatakan bahwa Hizbullah ini non-state actor dalam pengertian sepenuhnya. Tetapi dia kalau dikatakan non-state actor, dia anggota parlemen, dia punya wakil di parlemen, bahkan punya wakil di kabinet. Tetapi seperti saya katakan tadi, memang opininya, popularitasnya sedang menurun di Libanon, sehingga sering sekali di Libanon itu muncul aksi-aksi yang apa itu melawan Hizbullah, anti Hizbullah. Tetapi ini sangat berbeda dengan beberapa 4-5 tahun sampai sebelumnya yang begitu harum, begitu disegani, terutama karena keberhasilannya mengusir Israel dari Lebanon Selatan dan bahkan juga menghengkangkan Amerika dari base militernya di Beirut karena yang meninggal pada waktu itu dengan di, dikirimi truk yang berisi bom tahun 80-an berapa itu sampai 231 tewas. Dan setelah itu memang pamornya sangat naik dan perlu diketahui Hasan Nasrallah ini berhasil membawa Hizbullah menjadi berkembang besar dengan kemampuan militer yang luar biasa, persenjataan yang semakin modern, lengkap dan canggih, dan lebih daripada itu dengan kepemimpinan selama 32 tahun sejak tahun 92, jadi hampir sama dengan Pak Harto ya, dengan Presiden Soeharto. Jadi 32 tahun dia berhasil menampilkan dirinya sebagai seorang yang sangat karismatik dengan pesona yang luar biasa, dengan pidato-pidatonya yang memukau dan menghanyutkan. Tetapi dengan perang sekarang ini beliau dipanggil ke hadirat Tuhan dan itu sebuah kerugian yang sangat besar
bagi Hizbullah. Baik, Satu kalimat terakhir diletakkan dalam konteks pada awalnya Hizbullah sendiri tidak ingin melakukan perang dalam skala penuh, hanya sebuah langkah-langkah yang sifatnya simbolik, inkremental, tetapi ternyata ini menghadapi sebuah raksasa ganas yang mabuk, ya, mabuk perang, ya, sehingga demikian yang terjadi dengan kerugian